Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Kali ini kita lanjutkan pembahasan bab 3 yang berjudul pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Kemarin kita sudah membahas mengenai dampaknya di bidang politik, kemudian bidang ekonomi. Kemudian pada video kali ini kita bahas dampaknya di bidang sosial budaya. Nah, seperti bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 73, dengan kemajuan teknologi informasi itu akan mempermudah kita dalam mengakses informasi. Nah, seperti saat ini bisa kita rasakan, yaitu dengan munculnya berbagai macam platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube. Nah, itu akan mempermudah kita dalam menjalin komunikasi. Nah, tentunya dengan kemudahan berkomunikasi itu nanti akan memudahkan kita dalam berinteraksi, kemudian bertukar informasi, serta mengubah cara hidup kita, pola pikir kita, kemudian ilmu pengetahuan kita. Jadi sedikit banyak kita dalam belajar itu juga banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Seperti munculnya berbagai macam video pembelajaran di YouTube, kemudian ada aplikasi bimbel online semacam Genius, kemudian Ruang Guru, ada Bahamify. Nah, itu juga memudahkan kita dalam mengakses ilmu pengetahuan. Dan ini juga akan mempengaruhi pola pikir kita yang akan semakin cepat maju. Berbeda ketika zaman dahulu belum ada media sosial, belum ada YouTube, itu orang semakin ketinggalan informasi, dan itu pola pikirnya itu juga akan sedikit agak terlambat dengan orang-orang zaman sekarang. Ini adalah dampak positif kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Selanjutnya kita bahas dampak negatif di bidang sosial budaya. Yang pertama adalah hedonisme. Hedonisme ini merupakan paham yang mengutamakan kenikmatan duniawi. Jadi bagaimanapun yang dilakukan oleh manusia itu tujuan utama yang penganut paham hedonisme itu adalah mengenai kenikmatan. Seperti yang bisa kita saksikan di layar, ada gambar orang laki-laki perempuan sedang pesta di tempat diskotik. Nah, ini orang-orang ini sedang mencari kenikmatan. Nah, mereka tidak memikirkan bagaimana dampaknya nanti, terutama jangka panjang. Ini tidak hanya pesta musik ya, tapi mereka juga pesta minuman keras, dan ada rokok di sini, serta bisa saja di sini ada yang namanya narkoba baik itu sabu-sabu, kokain, dan sebagainya. Nah, yang paling parah itu nanti bisa terciptanya yaitu pelecehan seksual di satu tempat ini. Ini adalah hedonisme, mengutamakan kenikmatan dunia tanpa mempertimbangkan nanti efeknya di akhir. Bahkan ada fenomena baru yaitu hedonisme yang berkaitan dengan hubungan gay atau pernikahan sama jenis kelamin. Ini pernah terjadi di daerah Jakarta, itu sedang pesta gay dilakukan oleh puluhan pria laki-laki. Nah, ini juga perlu kita waspadai. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu munculnya budaya konsumtif. Nah, ini juga
efek dari perkembangan teknologi. Semakin mudahnya kita dalam mengakses informasi, apalagi sekarang ada online shop, itu akan semakin meningkatkan daya konsumsi kita. Tidak hanya online shop, toko-toko fisik pun sekarang itu juga banyak, apalagi dengan ada kemudahan yaitu menggunakan layanan ojek online. Nah, ini juga akan meningkatkan budaya konsumsi kita. Yang ketiga adalah budaya westernisasi atau kebarat-baratan. Ini juga perlu kita waspadai. Misalnya westernisasi di sini mengikuti gaya berpakaian orang barat, misalnya pakaian pendek yang auratnya itu kelihatan. Nah, ini juga tidak sesuai dengan budaya atau nilai yang kita anut di Indonesia. Kemudian ada budaya individualisme. Nah, ini perlu kita waspadai juga karena semakin banyak hal yang kita mudah untuk akses, maka kita itu sudah tidak membutuhkan orang lain atau tidak membutuhkan manusia. Jadi kita tergantung atau bergantungan terhadap teknologi. Misalnya ketika ada pembangunan masjid, nah itu kadang orang yang sibuk dengan dunianya, maka dia tidak mau ikut gotong royong. Ini adalah individualisme. Kemudian ada kesenjangan sosial. Nah, ini juga merupakan dampak negatif gedung sosial budaya. Di sini ada gedung pencakar langit ya. Nah, di bawahnya ada gambar rumah-rumah gubuk. Ini merupakan efek dari kemajuan iptek. Nah, kalau orang-orang kaya dan orang miskin ini saling memahami, maka tidak ada yang namanya kesenjangan sosial. Mereka akan saling tolong-menolong dan saling membantu. Yang terakhir adalah menurunnya nilai-nilai agama. Nah, ini sudah jelas dengan munculnya berbagai macam media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, ini akan membuat manusia itu terlena dengan kehidupan dunianya. Sehingga apa? Sehingga terkait dengan ibadah ya, ini nanti akan ditinggalkan. Nilai-nilai agama ini akan semakin luntur. Ya, orang itu akan lupa terhadap kewajibannya kepada Tuhan, sehingga dia tidak sholat, tidak ibadah, bahkan tidak ngaji. Nah, seperti gambar di samping kanan kita ini ada anak-anak yang sedang mengaji didampingi oleh seorang ustaz. Nah, ini budaya semacam ini harus kita pertahankan. Ini adalah dampak negatif kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Selanjutnya adalah dampak positif di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Nah, dengan kemajuan iptek itu nanti akan membantu polisi untuk memantau lalu lintas. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan teknologi GPS. Bahkan sekarang itu sudah diberlakukan ya, teknologi ETLE, yaitu menegakkan hukum bagi pelanggar lalu lintas menggunakan CCTV. Jadi nanti tidak ada polisi yang bertugas di lapangan untuk menilang pelanggar lalu lintas, tapi nanti akan ditindak melalui pantauan CCTV. Nah, ini salah satu aspek di bidang hukum. Ada aspek lain ya, misalnya sekarang semakin mudah kita memantau informasi penegakan hukum melalui website resmi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri. Perkembangan kasusnya seperti apa ini bisa kita pantau. Sedangkan kalau dampak positif di pertahanan keamanan, ini juga muncul berbagai macam teknologi persenjataan militer. Tapi yang paling bahaya yaitu terkait dengan munculnya nuklir ya. Nuklir ini kalau
bisa disalahgunakan, ini nanti akan berdampak buruk bagi pertahanan suatu negara. Nah, contoh lain yaitu dengan munculnya aksi terorisme, radikalisme. Ya, ini juga dampak dari kemajuan teknologi. Kenapa? Kita itu semakin mudah mengakses informasi mengenai perakitan dan pembuatan bom yang bisa kita lihat di media sosial di YouTube. Nah, itu juga membuat orang semakin mudah mengakses informasi tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.